Jemaat Maha Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya selalu baru tiap hari. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Ia selalu menguatkan dan meneguhkan dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini. Dan karena itu kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Gini dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba.
Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Abram dipanggil oleh Tuhan pada usia 75 tahun untuk diberkati dengan keturunan menjadi bangsa yang besar, namanya termasyhur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abram taat menjawab panggilan Tuhan. Ia rela meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nanti dilihat Kejadian 12 ayat 1-9. Untuk mendapatkan Ishak, 25 tahun Abram menanti janji Allah itu. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, barulah Ishak lahir. Nanti dilihat Kejadian pasal 17 ayat 17 dan juga pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak berumur 33 tahun, Tuhan memerintahkan kepada Abraham agar mengambil Ishak anaknya yang tunggal, yang dikasihi, untuk pergi ke tanah Moria dan dipersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 1-2 bacaan kita tadi. Perintah Tuhan ini sangat berat. Abraham menanti kelahiran Ishak selama 25 tahun. Bagi Abraham tidak mungkin mendapatkan anak lagi sebab sudah tua. Ishaklah yang akan melanjutkan keturunan. Disinilah iman Abraham diuji. Dan karena Tuhan yang perintahkan, maka Abraham taat. Segera melakukan perintah Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, mempersiapkan semua yang diperlukan, dan berangkatlah Abraham dan Ishak bersama dengan 2 orang bujangnya menuju ke Bukit Moria. Ayat 3. Moria adalah nama gunung, letaknya di luar kota Yerusalem. Moria dinamakan Gunung Allah. Bandingkan 2 Tawarik 3 ayat 1. Perjalanan yang ditempuh selama 3 hari, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dari jauh Abraham telah melihat tempat itu. Dia meninggalkan kedua bujangnya dan keledai, dan bersama dengan Ishak ia pergi ke tempat itu untuk sembahyang dan mempersembahkan korban bakaran. Ayat 4 dan 5. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Ayat 6. Dalam perjalanan itu Ishak bertanya, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu. Di mana anak domba untuk korban bakaran?" Ayat 7. Pertanyaan ini pasti menyentuh hati dan perasaan seorang ayah, seorang bapa. Sebab dia tahu bahwa anaknya yang sangat dinantikan, anaknya yang sangat dikasihi, akan dijadikan sebagai korban bakaran. Tapi dengan tenang dan penuh keyakinan Abraham menjawab pertanyaan itu. Allah akan menyediakan. Ayat 8. Ketika tiba di Bukit Moria, Abraham mendirikan mezbah, disusunlah kayu bakar, diikatlah Ishak dan diletakkan di atas mezbah. Abraham mengulurkan tangan untuk menyembelih anaknya. Ayat 9-10. Disinilah klimaks iman Abraham diuji. Sebagai naluri seorang bapa, tidak tega mengikat dan menyembelih anaknya dengan tangan dan di depan matanya. Bahkan Ishak juga sebagai seorang anak muda pasti ada perlawanan. Kok masa saya yang dijadikan korban bakaran? Tapi ini adalah bapa dan anak yang taat, rela melakukan apa perintah Allah. Kasih dan ketaatan Abraham kepada Allah lebih besar dari kepada Ishak anaknya. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Abraham menang dalam menghadapi ujian itu.
Tuhan mencegah Abraham melalui malaikatnya yang berseru, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sekarang telah diketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Ayat 11-12. Abraham rela mengorbankan apapun yang sangat berarti, sangat berharga, anak sekalipun, demi ketaatannya kepada Tuhan. Inilah iman yang sesungguhnya. Iman yang membuka ruang kuasa Tuhan dinyatakan. Akhirnya Tuhan menolong Abraham dengan menyediakan anak domba. Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Ayat 13-14. Oleh ketaatan Abraham, maka Tuhan Allah bersumpah demi dirinya, meneguhkan janjinya bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Keturunannya akan menduduki kota musuh, dan semua bangsa di bumi akan diberkati. Lalu kembalilah mereka ke Berseba. Ayat 15-19. Ketaatan Abraham mendengar dan melakukan perintah Tuhan, mendatangkan berkat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi semua orang, bagi semua bangsa. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini, kita belajar bahwa pertama, ketaatan mendengar dan melakukan perintah Tuhan butuh kerelaan berkorban. Rela meninggalkan zona aman untuk melangkah dalam tuntunan Tuhan. Rela menanti janji Tuhan dengan tabah dan sabar. Rela mengorbankan segala sesuatu yang sangat dikasihi, yang sangat berharga untuk diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kedua, kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan harus di atas segalanya daripada yang lain. Tuhanlah yang harus menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Ketiga, dalam menghadapi segala ujian, cobaan dalam hidup ini, tetaplah kuat, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Keempat, ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan mendatangkan berkat. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Hidup ini diberkati dan jadi berkat bagi semua orang. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua dan mendorong kami untuk semakin taat setia melakukan perintah Tuhan di hidup ini. Sebab ternyata dengan taat setia melakukan perintah Tuhan, itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah hidup yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu diberkati semua orang yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada, hamba tumpangkan tangan, jamah mereka semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang putus harap diberi pengharapan baru. Dan biar Tuhan lakukan perkara besar dalam hidup kami kini dan sampai selamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.